Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai engine management system pada Honda Mobilio tipe E tahun 2016. Di mana pada mobil ini untuk engine management systemnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah ECU, kemudian yang kedua adalah sensor, kemudian yang ketiga adalah aktuator. Nah, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan mengenai sensor yang ada pada mobil ini, yaitu yang pertama adalah MAP sensor atau manifold absolute pressure. Nah, di sini posisinya. Untuk MAP ini berfungsi untuk mendeteksi tekanan udara yang masuk melalui intake manifold. Kemudian di sini ada sensor lagi IAT atau intake air temperature. Nah, di sini. Untuk intake air temperature di sini berfungsi sebagai pendeteksi suhu udara yang masuk melalui intake manifold. Kemudian selanjutnya adalah TPS atau total position sensor. Nah, di sini untuk total position sensor berfungsi untuk mendeteksi posisi turtle atau bukaan gas yang ada di dalam turtle ini. Kemudian di sini ada sensor lagi yang namanya camshaft position sensor, berada di dalam sana. Nah, di sebelahnya camshaft sana, tapi tidak terlihat di sini ya. Nah, saya lanjutkan lagi di sini ada sensor lagi di bawah sana posisinya. Di sini agak ke bawah sini. Ini namanya crankshaft position sensor. Di mana untuk crankshaft position sensor berfungsi sebagai pendeteksi putaran mesin, kemudian tanda saat pengapian, kemudian sebagai tanda saat penginjeksian bahan bakar. Pada Honda Mobilio ini terdapat 3 coolant temperature sensor, yaitu berada di sini, di sebelah kiri sini, dan di bawah throttle body atau di bawah filter sini. Tidak terlihat ya, tapi ada di situ. Kemudian di sini ada sensor lagi, yaitu knock sensor. Nah, knocking sensor. Nah, di sana posisinya agak ke dalam. Nah, knock sensor di sini berfungsi untuk mengetahui terjadinya knocking pada sistem closed loop pengapian. Kemudian mendeteksi oktan bahan bakar juga fungsinya di sini tapi intinya di sini untuk knock sensor adalah mendeteksi knocking yang ada pada mesin ini. Letaknya di sampingnya atau letaknya pada blok silinder biasanya ya, tapi di dalam sana terlihat. Kemudian di sini ada sensor lagi, oksigen sensor yang posisinya di exhaust manifold ini atau O2 sensor. Fungsinya untuk mendeteksi oksigen, kadar oksigen yang keluar melalui exhaust manifold. Jadi apabila O2 yang dihasilkan saat pembakaran itu lebih banyak, tandanya di sini O2 sensor akan mengirimkan sinyal ke ECU yang kemudian diolah dan memerintahkan ECU dan pengapian itu supaya melakukan pembakaran yang lebih sempurna lagi atau menambahkan bahan bakar lagi biar kadar O2-nya itu berkurang. Seperti itu. Untuk O2-nya juga di sini ada 2 O2, 2 oksigen sensor. Yang satunya di dalam sana, di belakang sana. Tidak terlihat dari sini. Kemudian di sini ada juga sensor APP atau aktuator pedal position. Ya, untuk sensor posisi pedal ini berada di dalam kabin. Ayo kita lihat posisinya berada di dalam sini. Berada di pedal. Ya, posisinya di sini. Nah, ini yang namanya sensor APP. Nah, di sini untuk sinyal dari APP ini dikirimkan ke ECU, kemudian memerintahkan throttle body untuk membuka. Jadi di sini sudah tidak menggunakan selang lagi atau oler kalau istilahnya, kalau orang Jawa itu ya. Kemudian untuk sensor yang kami sebutkan tadi, datanya itu semua dikirimkan ke ECU. Nah, sedangkan ECU sendiri itu bekerja menerima, mengolah, dan mengevaluasi data-data dari berbagai sensor yang terpasang pada engine maupun tempat-tempat lain sesuai kebutuhan posisinya.
Kemudian sensor tadi dari sensor tadi diolah kemudian ECU memerintahkan aktuator untuk bekerja, begitu sistemnya. Nah, untuk aktuator sendiri pada mobil ini ada beberapa, yaitu di sini ada ignition coil atau coil. Nah, di sini untuk ignition coil berfungsi menaikkan tegangan dari aki ke busi ya. Di sini jumlahnya 4 karena di sini businya ada 4 untuk yang Mobilio ini. Coilnya juga ada 4. Kemudian di sini ada juga injeksi bahan bakar. Injektor ini namanya ya. Untuk aktuatornya. Berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder ya. Kemudian selanjutnya adalah ISC atau idle speed control. Di sini berfungsi untuk mengontrol putaran idle pada mesin. Jadi apabila misalkan kita menyalakan AC otomatis RPM akan turun. Dan di sini ISC akan bekerja, dia akan menaikkan putaran idle sesuai dengan standarnya. Begitu. Kemudian di sini selain aktuator yang saya sebutkan, ada lagi aktuator yang berada di dalam dashboard, yaitu relay yang berada di dalam dashboard, relay bahan bakar dan relay yang lainnya, atau relay maksudnya relay pompa bahan bakar. Terus kemudian ada pompa bahan bakar, itu juga termasuk aktuator. Gitu ya. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Di sini apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kami melakukan identifikasi pada ID manajemen sistem punya Mobilio ini, kali ini saya akan membagikan tutorial itu melakukan riset atau perbaikan pada EMS atau Engine Management System yang terjadi kerusakan pada sensor. Jadi sini tadi sudah saya lakukan trouble pada sensor, salah satu sensor pada kendaraan ini. Dan di sini ditunjukkan oleh kode. Ya. Jadi di sini apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian atau ada kabel putus atau kerusakan sensor, di sini akan keluar indikator kode mil. Jadi posisinya di sini. Di sini ada ini kode milnya menyala, ditandakan oleh ini. Nah, artinya di sini terjadi kerusakan pada salah satu sensor kemungkinan, atau bisa juga lebih dari satu sensor. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lakukan scanner pada kerusakan tersebut menggunakan scanner yang sudah kita sediakan. Di sini kami menggunakan scan, yaitu salah satu scanner universal yang umum digunakan pada bengkel ya ini ya, milik sekolah kami. Jadi menggunakan scan ini. Nah, itu cara penggunaannya. Yang pertama adalah kita cari soketnya, kita cari dulu soket OBD-nya yang berada di bawah sini. Posisinya di bawah sini, jadi ada di kolong. Kita pasang dulu scannernya. Setelah scanner kita pasang, kemudian kita on-kan kunci kontaknya, tapi jangan dinyalakan dulu mesinnya. Kemudian kita nyalakan untuk scannernya atau scan toolnya. Kemudian kita tekan untuk kita pilih menu yang bagian OBD di sini. Tolong Bapak ini agak mendekat. Jadi kita tekan.
Di sini akan mengkoneksikan, ada sensor-sensor yang ada di ECU. Ya, kita tunggu ini sampai selesai, sampai keluar menunya. Ya, setelah itu di sini kita pilih diagnostik trouble kode. Nah, setelah kita tekan menu tadi, di sini keluar kode kerusakan, yaitu pada manifold absolute pressure atau barometric pressure circuit height. Nah, kodenya P0108 di sini ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan, tapi setelah sebelum itu kita matikan dulu di sini untuk scannernya. Kita keluar dulu, kita matikan ya. Kemudian kita off-kan dulu di sini. Kita lakukan perbaikan. Pada sensor MAP. Kita cek apakah terjadi kerusakan atau cuma kabelnya putus. Jadi kita pastikan di sini. Oke. Di sini ternyata setelah kita lakukan pengecekan, di sini terdapat soket yang terlepas. Nah, kemudian untuk ini kita lakukan pemasangan lagi ya pada soketnya. Kita pasang. Nah, setelah kita pasang atau kita perbaiki, langsung kita lakukan penghapusan kode kerusakan menggunakan scan tool yang kita gunakan tadi. Oke, ayo ke sini. Mari kita ke sini. Sebelumnya kita kunci kontak on. Setelah itu kita nyalakan untuk scannernya atau scan tool. Kita tunggu sampai keluar menunya ya. Oke, kita pilih menu pada OBD. Oke, ini sepertinya di sini jadi keluar. Oke, kita pilih menunya lagi. Oke, kita tunggu sampai menunya keluar. Ini membutuhkan beberapa menit mungkin untuk sampai ke belakang. Oke, kemudian kita pilih lagi menu pada diagnostik trouble kode. Nah, di sini meskipun sudah kita lakukan perbaikan atau pemasangan soket yang tadi di MAP, di sini ternyata kodenya masih tersimpan, kode kerusakannya. Dan di sini harus kita lakukan penghapusan atau kita hapus kodenya, kode kerusakannya. Nah, kemudian kita pilih, kemudian kita erase. Oke. Di sini kalau sudah sukses, ada tulisan sukses di sini, sukses ya. Penghapusan memori sudah sukses. Kemudian kita kembali. Setelah itu kita nyalakan dulu mesinnya. Apakah memang sudah bisa berjalan dengan baik apa belum mesinnya? Oke,
ternyata di sini untuk kode kerusakannya sudah tidak muncul lagi di speedometer atau di dashboard sini sudah tidak muncul lagi. Oke, tandanya sudah hilang, sudah beres. Nah, sekarang kita cek di sini untuk datanya itu sudah normal semua apa belum. Nah, ternyata di sini untuk data-datanya sudah lengkap semua. Sistem sudah oke, masuk. Nah, ini untuk mengetahui lebih spesifik harus kita samakan atau kita bandingkan dengan spesifikasi di buku servisnya. Tapi di sini saya rasa sudah tidak ada kerusakan lagi. Nah, untuk memastikan lagi kita cek lagi yang di Asmosida. Di sini sudah kosong, berarti sudah tidak ada kerusakan lagi di sini. Oke. Kalau di sini sudah tidak ada kerusakan yang tersimpan, di sini sudah hilang, kemudian kita matikan di sini scannernya. Oke, mati. Oke, di sini setelah mati kita lepas soket OBB-nya. Nah, itu kita taruh di tempat ini. Oke. Setelah itu kita matikan semua. Kalau memang sudah beres. Oke. Dari saya mungkin cukup demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena memang ini pengalaman pertama kami, karena sebelumnya kami mengajar di jurusan TSM, jadi untuk yang kendaraan roda 4 baru pertama kali ini saya melakukan perbaikan pada EMS atau Engine Management System sebuah mobil. Jadi pengalaman baru ini menambah pengetahuan saya mengenai EV pada mobil. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.